Hi study mates, welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Namaku Isnin, sekarang sedang menjalani pendidikan di Bank Indonesia sebagai calon pegawai pangkat asisten manajer. Skor TOEFL terakhirku 573 dan aku pernah menang English Japanese Speech Contest yang diselenggarakan oleh PN Veteran Jawa Timur. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai text comparison. Nah, kita akan fokus membahas apa itu text comparison, hal-hal apa saja yang dibandingkan, strategi menjawab, dan juga tentunya praktis. Langsung aja kita ke materinya. Yang pertama, apa itu text comparison? Text comparison adalah kegiatan membandingkan dua atau lebih teks untuk mencari persamaan dan perbedaan dalam isi, gaya, sudut pandang, atau tujuan penulisannya. Contohnya, ada dua artikel mengenai perubahan iklim. Isinya sama-sama tentang perubahan iklim, tapi satunya fokus ke data ilmiah, menyajikan data ilmiah, satunya lagi fokus ke pengalaman pribadi dia mengenai perubahan iklim. Nah, di sini pastinya tujuannya beda, gaya penyampaian juga beda, dan sudut pandangnya juga beda. Next, kita membahas hal-hal apa saja yang dibandingkan dalam text comparison. Yang pertama, ada isi atau pesan utama, content atau main ideas. Nah, di dalam sini yang dibandingkan adalah tentu saja topik utamanya apa, dan pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis dalam teks itu. Misalnya di sini teks A menjelaskan tentang dampak positif sosmed terhadap konektivitas dan juga pembelajaran. Sementara teks B menyoroti bahayanya sosmed bagi kesehatan mental remaja. Keduanya sama-sama bahas sosmed, tapi dari sudut pandang yang berbeda, satunya positif, satunya negatif. Tipsnya dalam menemukan isi atau pesan utama, kita bisa meringkas isi teks itu ke dalam satu kalimat kita sendiri. Next, yang kedua adalah tujuan penulisan atau purpose. Jenis-jenis tujuan penulisan itu biasanya yang umum ada 4. Yang pertama adalah menginformasikan. Di sini si penulis itu memberi data, hasil riset, dan juga fakta. Kemudian yang kedua adalah membujuk atau persuade. Di sini si penulis meyakinkan pembaca untuk percaya atau melakukan sesuatu yang dia tulis. Kemudian ada mengkritik. Di sini si penulis menunjukkan kelemahan atau kesalahan dari sebuah hal yang lagi dia bahas. Terus yang terakhir adalah menghibur atau entertain. Kalau di sini si penulis biasanya bercerita ataupun melucu dengan menuliskan humor, menggunakan bahasa-bahasa yang kreatif. Nah, tipsnya adalah kita bisa memperhatikan kata kerja maupun gaya bahasanya. Kalau misalnya di dalam teks itu banyak data dan juga bahasanya netral, berarti tujuan penulisannya kemungkinan informatif. Atau yang ini. Kalau misalnya banyak opininya, atau ajakannya, atau maupun penekanannya, berarti bisa jadi dia merupakan teks persuade atau membujuk. Next, yang ketiga adalah struktur teks. Struktur teks ini membantu kita dalam memetakan alur logika teks. Nah, umumnya teks-teks itu menggunakan struktur yang pertama sebab akibat atau cause effect. Di sini, si penulis menjelaskan hubungan antara suatu kejadian dan juga dampak dari kejadian yang lagi dibahas. Kemudian yang kedua, perbandingan atau comparison. Di sini si penulis menyoroti perbedaan dan persamaan suatu hal. Yang ketiga ada kronologis atau chronological. Di sini si penulis menceritakan peristiwa berdasarkan urutan waktu. Kemudian yang terakhir, deskriptif. Di sini penulis menceritakan atau menjelaskan suatu objek, fenomena atau konsep secara detail. Tipsnya dalam menentukan struktur teks ini, kita bisa memperhatikan beberapa sinyal kata, seperti because, as a result, therefore, itu berarti strukturnya adalah sebab akibat. Kalau misalnya ada kata unlike, however, similarly, berarti struktur teksnya adalah perbandingan. Kalau ada first, then, sama finally, berarti struktur katanya adalah kronologis. Next, nada dan gaya bahasa. Nada atau tone adalah sikap penulis terhadap topik yang sedang dibahas. Sementara gaya bahasa atau style menunjukkan cara penulis menyampaikan pesannya. Umumnya, nada atau tone itu jenisnya ada 4. Yang pertama, dia bernada atau tone-nya itu serius atau formal atau akademik. Biasanya yang dibahas adalah topik-topik penting dengan bahasa yang netral dan formal. Kemudian ada nada santai atau percakapan.
ditandai dengan nada yang ringan seperti berbicara dengan teman. Kemudian ada nada kritis. Di sini si penulis menunjukkan ketidaksetujuannya pada yang sedang dibahas. Yang terakhir ada nada netral. Berarti di sini si penulis sedang menyampaikan idenya dengan objektif dan tanpa emosi. Kemudian gaya bahasa itu umumnya juga ada 4. Yang pertama formal, menggunakan struktur akademik. Lalu ada informal, menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian ada metaforis, menggunakan banyak kiasan. Kemudian yang terakhir adalah langsung atau to the point. Dia menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas, dan juga netral. Kemudian ada sudut pandang atau point of view. Point of view ini menentukan dari siapa perspektif narasi disampaikan dan apakah itu subjektif atau objektif. Jenis sudut pandang itu ada yang pertama orang pertama. Kalau orang pertama berarti dia pakai I sama we. Biasanya dia dipakai untuk menunjukkan pengalaman pribadi. Kemudian sudut pandang kedua adalah orang ketiga. Biasanya dia pakai he sama they. Kalau di sini berarti tone-nya itu lebih objektif. Kemudian ada yang namanya sudut pandang ahli atau akademik. Di sini dia pakai data sama istilah teknis. Kemudian ada sudut pandang bias atau netral. Tipsnya, kalau misalnya penulis berbicara dari pengalaman pribadi, berarti sudut pandangnya itu subjektif. Kalau banyak rujukan ilmiahnya dan bahasanya netral, berarti objektif. Next, kita ke strategi menjawab text comparison. Yang pertama, kita perlu memahami pesan utama dari masing-masing teks. Yang tadi kita udah bahas, kita bisa coba ringkas setiap teks itu menjadi satu kalimat utama yang pakai kata-kata kita sendiri. Jadi kita bisa paham banget tuh apa yang dimaksud sama teks itu. Kemudian yang kedua, kita perlu menemukan kesamaan dan juga perbedaannya. Nah, di dalam menemukan persamaan dan perbedaan ini, kita bisa fokus pada aspek seperti apakah kedua teks setuju tentang suatu hal, atau justru satunya setuju, satunya mengkritik. Apakah keduanya membahas masalah yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda, gitu. Terus yang ketiga, kita bisa langsung baca soal dan temukan jawabannya. Nah, setelah kita paham nih pesan utama dan persamaan juga perbedaan, kita bisa langsung mengaitkan soal atau pertanyaannya dengan kalimat atau ide dalam teks. Dalam menjawab soal ini, kita nggak boleh menjawab berdasarkan pengetahuan umum atau asumsi pribadi kita. Jadi harus benar-benar based on text atau apa yang tertulis di teks tersebut. Yang keempat, kita bisa eliminasi opsi jawaban yang tidak sesuai dengan teks. Ini nyambung sama yang ini. Oke, kita langsung praktis ke pasangan teks pertama. Langsung kita baca. Di sini kita punya keyword school is necessary because makes communication with diverse people essential. Yang kedua, homeschooling and extracurricular activities that connected to it cannot bring that diversity. Di kalimat pertama ini, si penulis bilang kalau sekolah itu penting karena yang pertama, dia bisa membuat anak itu berkomunikasi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda atau beragam. Terus yang kedua, karena kalau misalnya dia homeschooling atau cuma ikut ekskul, itu nggak bisa menyentuh keberagaman ini, yang cuma bisa dibawa oleh sekolah formal. Next, I believe that neither of the two assumptions is warranted nor true. Di sini si penulis mengemukakan pendapatnya kalau menurut dia, dua asumsi yang disebutin tadi itu nggak benar. In the first place, parents still select schools for their children on the basis of common values, cultures, and achievements. As such, public school then over obvious misrepresentation of the society. Not only that, I think it is nonsense that homeschooling should somehow get rid of diversity from socialization in sports teams or other clubs. Oke, yang pertama dia bilang kalau ini tuh nggak benar karena parents itu atau orang tua masih milih sekolah. Berdasarkan apa milihnya? Berdasarkan common values, culture atau kebudayaan, dan juga achievement yang diraih oleh sekolah tersebut. Nggak cuman itu, si penulis juga bilang kalau menurut dia tuh nggak make sense kalau homeschooling itu tidak membawa atau tidak mengekspos anak-anak ke yang namanya diversity.
What members of a basketball team or a debate club share is not race, religion, nor income bracket. It is the desire to participate. Nah, di sini dia bilang kalau sebenarnya ekstrakurikuler yang dicontohkan oleh basket sama debate club itu bisa mengekspos anak ke yang namanya keberagaman. Karena mereka join ke ekskul itu karena keinginan sendiri-sendiri untuk berpartisipasi. Bukan karena ras, agama, maupun kekayaan gitu. Jadi di sini di teks yang pertama ini si penulis bilang kalau misalnya kita jadiin satu kalimat, si penulis menolak asumsi kalau formal school sama dengan keberagaman. Nah, dia menawarkan solusi bahwa anak homeschooling itu juga bisa kok meraih keberagaman ini, yaitu dengan cara ikut ekskul ataupun join suatu klub. Yang kedua, teks kedua. Children can perhaps be best described as beings of potential during their school years. Oke, di sini si penulis bilang intinya anak-anak itu paling potensial itu selama mereka sekolah. Each child is in the process of discovering their talents and having them be cared for in an attempt to best reach self-actualization. Di masa-masa sekolah ini, setiap anak tuh lagi proses discovering talents. Jadi harus diurus banget gitu. Under the homeschooling system, parents become much more exclusive mentors to a child, and this can be problematic. Di sini si penulis bilang, kalau misalnya homeschooling, emang sih orang tuanya tuh lebih eksklusif gitu, bisa ngawasin anaknya terus-terusan. Tapi ini juga bisa menjadi suatu masalah. Although parents are generally aware of what their child is capable of, their evaluations are not always precise. Di sini dia bilang meskipun orang tua itu aware sama apa yang dibisain atau apa kemampuan anaknya, evaluasinya itu nggak selalu benar atau nggak selalu tepat. This could be for a number of reasons. Alasannya karena ini. First, it may be due to the fact that their children are predominantly seen in the home environment, limiting their chances to show off their potential in other situations. Yang pertama, karena anaknya itu terlalu di rumah aja. Jadi mereka nggak punya kesempatan tuh buat show off atau nunjukin potensi mereka di situasi yang berbeda. It could also be because parents sometimes assume that their children will share the same talents that they had. Yang kedua, karena parents atau orang tua itu biasanya berasumsi kalau talent-talent anaknya itu ya sama kayak talent mereka. Simply stated, it will be unreasonable to assume parents could see the whole picture. Intinya, nggak reasonable kalau parents itu bisa melihat potensi anaknya secara keseluruhan gitu. Nah, kalau misalnya passage ini kita rangkum ke dalam satu kalimat, akan menjadi keterbatasan orang tua mengenali bakat anak dan penilaiannya kurang objektif. Di sini dia nggak ngasih solusi. Oke, kita sudah menemukan persamaan ya. Jadi persamaannya dia sama-sama bahas tentang pendidikan anak. Sama-sama bahas homeschooling versus formal school. Sama peran ortu. Kalau di passage pertama peran ortunya adalah milih sekolah, di passage kedua peran ortunya adalah sebagai mentor. Sementara perbedaannya, kalau di teks pertama dia argumentatif, dia bilang dia nggak setuju banget. Sementara di teks kedua adalah analitis. Dia cuma bilang kalau, oh ini tuh nggak bagus karena ini, gitu. Oke, karena kita udah dapat persamaan, perbedaan, dan juga intinya, kita langsung ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, the common theme underlying both passage above is... common theme atau tema yang sama dari kedua passage. Oke, persamaannya tadi dia bicara tentang pendidikan anak, homeschooling sama formal school, dan juga peran orang tua. Kita ingat-ingat,
langsung ke opsi formal school and homeschool education. Oke, ini benar. Kita keep dulu. Kita ke opsi B. Evidence of several problems with homeschooling. Ini nggak benar karena di passage pertama bilang kalau homeschooling itu bagus, sedangkan passage 2 bilang homeschooling itu jelek. Sementara opsinya adalah bukti bahwa homeschooling itu bermasalah. Nih, ini cuma ada di teks kedua. Kemudian, argument against homeschool education practices. Argumen melawan homeschool education. Ini juga salah, karena di passage pertama dia dukung homeschool, yang di passage kedua dia cuma mengkritik, bukan mengargue. Yang D, reasons why homeschooling should be eliminated. Alasan kenapa homeschooling harus dihapusin. Ini juga tidak benar, karena nggak ada yang bahas itu dari kedua teks. Yang A, failure which is associated with homeschooling, kegagalan yang diakibatkan oleh homeschooling juga nggak benar karena nggak ada yang bahas. Jadi jawabannya adalah yang A, formal school and homeschool education. Next ke soal kedua. Which of the following statements reflects a fact mentioned in either passage above? Fact. Yang pertama, parents play a role as a private guru. Orang tua berperan sebagai guru privat. A private guru di sini adalah interpretasi. Karena kenapa? Di passage 2 dia cuma nyebut sebagai exclusive mentor. Much more exclusive mentor, mentor yang lebih eksklusif. Dia tidak menyebutkan dengan jelas bahwa orang tua itu adalah guru privat. Berarti ini bukan fakta. Yang B, sport teams are a form of social unit. Tim olahraga adalah bentuk dari unit-unit sosial. Oke, ini bisa benar. Kita keep dulu. Dia ada di kalimat terakhir di passage 1 yang ini. What members of a basketball team or a debate club share is not race, religion, or income bracket, it is the desire to participate. Next ke opsi C, children are individuals with inborn capacity. Anak-anak adalah individual dengan kapasitas yang dipunyai sejak lahir. Nah, di sini ada capacity, itu tidak disebutkan. Sementara kalau potensi, iya, berarti dia enggak. Yang D, joining a social club is a matter of wish to partake. A matter of wish to partake. Partake itu mengambil bagian. Ini juga merupakan interpretasi karena tidak disebutkan dengan gamblang. Yang E, interacting with other individuals is very important. Di sini dia sebut berinteraksi itu sangat penting. Sementara di teksnya dia bilang kalau yang penting adalah sekolah. Jadi ini tidak sesuai. Jadi jawabannya adalah yang B, sports team are a form of social unit. Next, kita ke soal nomor 3. The best summary of both passages is opsi A, there is no rational support to believe education at home and at school. No rational support. Ini tidak betul karena tidak disebutkan. Kalau nggak ada yang namanya rational support atau dukungan rasional. Justru di salah satu passage atau di passage 1 dia tuh support banget sama yang namanya homeschooling. Yang B, parents and teachers make inaccurate evaluation on children's talent. Ini benar, tapi dia cuma ada di passage yang kedua aja. Yang C, children are growing their ways to develop their talents and personality. Ini bisa, karena yang di passage 1 ngomongin ini personality-nya lewat join club. Yang B juga ngomongin discovering children's talent. Ini bisa di-keep dulu. Yang D, schools are the right medium for socializing. Right medium, yet parents are still selective. Ini benar, tapi cuman di teks 1 aja. Yang A, ideas of school and homeschooling learning are wrong, yet school is better. Ini nggak disebutin di teks 1 maupun teks 2, jadi salah. Jadi jawabannya adalah yang C, children are growing their ways to develop their talents and personality. Next ke soal 4. If a child's parents are not able to identify the child's talent comprehensively, a homeschool child's basketball talent will. Kalau orang tua nggak bisa mengidentifikasi
talent si kecil dengan komprehensif atau dengan mendalam, anak-anak yang punya talent basketball tapi dia sekolahnya homeschool akan apa? Oke, kita langsung ke opsi yang A. Still grow in so far. He or she has the need to partake in a basketball team. Ini sesuai dengan yang kalimat terakhir nih. Yang ini. Mereka tetap grow, mereka tetap tumbuh karena mereka ambil bagian nih atau join basketball team. Jadi ya talentnya tetap tumbuh gitu. Ini bisa kita keep. Yang B, grow normally because somebody's talent is not affected by anyone else. Not affected by anyone else. Ini nggak sesuai karena di passage 1 bilang kalau klub sosial dan ekstrakurikuler itu berpengaruh dan berperan penting ke perkembangan anak. Yang C, never be revealed until after the right expert can reveal the child's talent. Di sini bilang nggak pernah ke-reveal sampai di-reveal sama ahli. Ini salah, karena teksnya nggak ada yang menyebutkan sama sekali right expert. Yang D, grow little and later it may stop growing at all, as there is little stimulation. May stop growing as there is little stimulation. Tumbuh sih, tapi dikit, dan bisa aja nggak tumbuh lagi talentnya karena nggak distimulasi. Ini bisa benar, tapi di teksnya bilang selama si anak itu ikut tim atau social club atau ekstrakurikuler, meskipun dia homeschool, pasti talentnya bakal tetap tumbuh. Jadi ini salah. Yang E, remain undeveloped because no one is able to reveal the child's potential. Tetap nggak berkembang karena nggak ada yang bisa nge-reveal potensinya si anak. Ini juga nggak benar, karena potensinya itu bisa berkembang melalui aktivitas sosial atau social club. Jadi jawabannya adalah yang A. Still growing so far, she has the need to partake in a basketball team. Next ke soal kelima, the idea in passage B. Passage B, which is different from passage A. Di sini kita disuruh nyari ide yang cuman ada di passage B tapi nggak ada di passage A. Opsi A, wrong assumption on both homeschool education and homeschooling. Asumsi yang salah dari homeschool. Oke, ini dibahas di passage A dan B. Yang B, parents' personal preference to a certain type of school for their children. Ini dibahas di passage A. Yang ini. Opsi C, the need to join social events, not diversity, that homeschoolers seek. Ini dibahas juga di opsi A. Next, ke opsi D, parents' limited understanding of their children's potentials and talents. Oke, ini ada di opsi B. Yang E, thoughts that schools are a medium for individuals to socialize freely. Ini ada di passage A. Berarti yang cuma ada di passage B adalah yang opsi D. Next, ke pasangan soal kedua. Kita baca. Di 2010, researchers estimated that 8 billion kilograms of plastic entered the ocean in a single year, and the number would sharply increase by 2025. Di 2010, peneliti mengestimasi kalau ada 8 miliar kilogram plastik yang masuk ke samudra dalam 1 tahun aja. Dan dia pasti akan naik secara drastis sebelum tahun 2025. When it enters the ocean, plastic waste disrupts marine ecosystems, travels to central locations, and forms a trash island, which can cover an area of more than 1.6 million square kilometers. Ketika si plastik ini masuk ke samudra, ke lautan gitu ya, plastik itu akan mendisrupsi atau mengganggu ekosistem laut. Terus dia akan traveling tuh ke lokasi tengah-tengah dan akan membentuk sebuah pulau sampah yang bisa menutupi 1,6 juta kilometer persegi. Intinya gede banget gitu. These plastics never degrade, but rather break up into smaller sizes. Plastik-plastik ini nih, yang di trash island, itu gak bakalan pernah degradasi atau terurai. Tapi mereka akan break up atau terpecah menjadi smaller sizes, menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil. They eventually become microplastics that stay in the environment for hundreds of years. Mereka akan menjadi yang namanya mikroplastik yang akan
tetap berada di lingkungan sampai ratusan tahun lamanya. Scientists at the University of California, San Diego have invented a new biodegradable material that is designed to replace the commonly used plastics. Ilmuwan di Universitas San Diego udah nemuin material tuh, bahan yang bisa terurai, yang bisa nge-replace atau gantiin plastik-plastik yang biasa dipakai sekarang. The material started to biodegrade in seawater within 4 weeks. Plastiknya bisa terurai dalam 4 minggu. The team found that various marine organisms colonize the material and break it into nutrients for their consumption. Organisme laut bisa mengkonsumsi si plastik biodegradable ini. The research of this new plastic is joined by experts in biology, chemistry, and marine science. They have shown that it is possible to make durable plastics that also can degrade in the ocean. Mereka klaim kalau bisa loh kita bikin plastik yang kuat tapi bisa diurai di laut. Plastic should not be going into the ocean in the first place. Ini ada should not be going, ini berarti si penulis lagi ngomongin opininya. Kalau menurut dia ya seharusnya plastik tuh nggak pernah ada di laut. But now, if they do, this new plastic can become food for microorganism and not harmful trash. Tapi sekarang karena udah ada invention, udah ada penemuan, plastik bisa jadi makanan untuk mikroorganisme laut dan tidak melukai lingkungan. Yang teks pertama kita ringkas dulu jadi satu kalimat. Ringkasannya, plastic harms the environment. Terus usulannya adalah biodegradable plastic yang bisa dikonsumsi sama plankton atau mikroorganisme laut gitu. Kita ke teks yang kedua. Plastic is everywhere and important to the growth of many industries such as packaging, building, and automotive. Plastik sangat penting untuk perkembangan industri. About 83.5% of consumer products rely on plastic in some ways. Rely on plastics berarti kalau segini tuh berarti hampir sebagian besar produk konsumen itu rely on atau mengandalkan plastik. Contohnya, food without plastic packaging would spoil long before it reaches consumers' fridges. Makanan kalau nggak diplastikin bisa basi sebelum nyampe ke konsumen. PVC pipes made of plastic are an essential building part that reduce leakage and corrosion to conserve water and energy. Kalau nggak ada pipa atau paralon, air bisa bocor. Plastics make cars dramatically lighter, which increases fuel efficiency. Kalau di mobil, plastik bisa bikin bobot mobil jadi lebih enteng dan penggunaan bensinnya jadi jauh lebih irit. Researchers have been working to improve the plastic recycling process since it was realized that plastic was harming the environment. Ilmuwan lagi kerja nih untuk mengimprove proses daur ulang plastik. Karena mereka udah sadar kalau plastik itu bisa harming the environment gitu. Recycling plastic not only helps the environment and reduces trash. Daur ulang plastik nggak cuma membantu lingkungan dan juga mengurangi sampah, but it also creates more jobs. Tapi juga menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. The recycling sector generates up to 30 times more jobs than the common disposal sector. In fact, TELUS Institute reports that over 1.5 million new jobs will be created if the national recycling rate could be increased to 75%. Di sini ada penjelasan kalau ini banyak banget gitu, kalau misalnya daur ulang ini benar-benar di-improve. Modern recycling techniques can transform plastic into more useful products. Nah, selain create more jobs, dia juga bisa create more useful products. Some experts have seen the opportunity to make jet fuel from plastic. Contohnya, produknya ada jet fuel atau bahan bakar jet. However, even a simple recycling strategy has commercial benefits. Over 3 million plastic bottles have already been converted into pillow fillers. Jadi pengisi bantal by IHG Hotels and Resorts. Customers are happy to sleep well and use a product that benefits the environment according to IHG. And it's all thanks to plastic. Kalau si teks kedua ini dirangkum menjadi satu kalimat, berarti dia akan bilang plastik penting banget buat industri. Nah,
Di sini dia ngusulin tentang improving recycle process yang akan berdampak pada creating more jobs dan more products. Oke, persamaannya dia membahas tentang plastik yang bisa harms the environment. Sementara perbedaannya, kalau yang teks pertama pendekatannya lingkungan atau environmentalist. Atau kayak dia ditulis sama aktivis lingkungan gitu. Sementara passage yang B, yang kedua itu dia lebih pendekatan bisnis. Oke, kita udah dapat kalimat utamanya, persamaan dan perbedaan, berarti langsung kita menuju soal. Soal ke-6. Which of the following statements is an opinion from text 1? Opinion. Oke, tadi kita udah dapat ini nih, should not be going. Ini adalah opini dari si penulis itu. Kalau dia bilang, ya harusnya plastik itu dari pertama nggak boleh sampai ke laut, gitu. Yang ini. Kita bahas dulu yang A, these plastics never degrade, but rather break up into smaller sizes. Ini adalah fact. Recycling plastic not only helps the environment, nah ini teks 2. They eventually become microplastic, ini juga fact. Yang E, customers are happy to sleep well. Ini dari passage 2. Jadi jawabannya yang C. Nomor 7. What is the relationship between text 1 and 2? Oke, apa hubungan antara teks 1 dan teks 2? Jadi kita mendapatkan persamaannya. Oh, ini ada yang kurang nih. Persamaannya, ini dia bilang researcher. Ini juga ada researcher. Berarti persamaannya satunya lagi adalah usahanya researcher buat tackling si plastik yang bahaya buat lingkungan. Oke. Researcher sifat. Yang A, text 1 discusses the biodegradable material used in many useful products explained in text 2. Ini salah. Karena text 1 gak bilang kalau si plastik yang bisa dimakan sama plankton itu tadi, itu tuh berguna nih buat jadi bahan bakar jet ataupun isian bantal gitu. Jadi ini tidak benar. Yang B, text 1 explains how biodegradable material can help improve the plastic recycling process. Ini juga tidak benar. Karena nggak diomongin tuh bahwa si plastik yang bisa terurai di lautan itu akan membantu recycling proses di teks 2. Yang C, both texts explained what scientists have done to provide plastic which do not harm the environment. Kedua teks ngomongin tentang apa sih yang udah dibikin sama saintis supaya plastik-plastik yang akan datang itu nggak lagi membahayakan lingkungan. Ini bisa diterima, dikip dulu. Yang D, text 2 explains how new plastic materials mentioned in text 1 is recycled to create more jobs. Plastik yang biodegradable itu, yang didaur ulang, akan create more jobs di text 2. Ini juga nggak benar karena plastik biodegradable di text 1 itu nggak di-recycle, tapi dimakan sama plankton. Yang E, text 2 discusses the plastic recycling process that has been improved by the research finding explained in text 1. Ini bilang kalau proses daur ulang yang ada di teks 2 itu di-improve berdasarkan penemuan yang ada di teks 1. Ini juga salah karena nggak disebutin. Karena mereka membicarakan dua usulan yang berbeda. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita next ke soal selanjutnya, nomor 8. Based on information from the two texts, which of the following will most likely happen in the future? Yang A, plastic waste in the ocean is unavoidable. Plastic waste nggak bisa dihindarin. Ini tidak benar, karena udah ada usaha yang di teks 1 untuk menciptakan plastik yang bisa dimakan plankton. Terus selain itu di teks 2 dia juga improve si proses daur ulang biar nggak banyak nyampah. Terus yang B, it is impossible to preserve customer food without biodegradable plastics. Impossible without biodegradable plastics. Ini juga salah. Tidak sesuai dengan pernyataan di passage kedua. Disposing plastic waste into seawater will create more job opportunities. Membuang sampah di laut akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Ini juga salah, nggak make sense. Yang D, marine organism can be used to recycle plastics into pillows. Plankton bisa dipakai untuk daur ulang plastik menjadi bantal. Ini juga nggak sesuai. Yang E, there is no need to completely ban plastic usage from this world.
nggak ada kebutuhan untuk benar-benar banning atau melarang penggunaan plastik di dunia ini. Ini benar karena udah ada usaha dari si research supaya penggunaan plastik tetap aman buat lingkungan. Jadi jawabannya adalah yang A. Next, kita ke soal nomor 9. Which sentence best summarizes the main idea of text 1? Main idea of text 1. Text 1 bicara tentang plastik yang bahaya dan usulannya adalah bikin plastik yang bisa terurai. Oke, kita langsung ke opsi A. The accumulation of plastics in the ocean will continue to worsen by 2025. Akumulasi plastik di lautan akan memburuk. Ini salah. Karena dia udah bikin nih plastik yang bisa terurai. Selain itu dia juga bukan summarize, jadi udah salah. Yang B, scientists are working to develop new biodegradable materials to replace ocean harming plastics. Researcher lagi bikin plastik yang bisa terurai untuk menggantikan plastik yang sekarang bahaya. Oke, ini bisa ya, kita keep dulu. Yang C, marine organisms are naturally adapted to consume plastics in the ocean. Naturally adapted, ini salah juga. Karena, ya enggak, si plankton gak bisa makan plastik yang bahaya gitu. Dan ini juga bukan simpulan. Yang D, public awareness about plastic waste in the ocean is still very limited. Ini juga salah karena dia bilang is still very limited. Juga dia disebutin, si public awareness ini disebutinnya di teks 2 yang bagian ini nih. Happy to use a product that benefits the environment. Jadi dia salah. Yang E, plastic in the ocean breaks into microplastic that will eventually disappear. Ini juga salah karena plastiknya nggak bakal hilang. Jadi yang benar adalah opsi B. Next, ke soal nomor 10. Which of the following statements reflects a shared content in both text? Berarti yang ada dua-duanya. Opsi A, plastics are vital for modern industries and should be used without restriction. Without restriction. Tanpa pelarangan. Ini udah pasti salah karena di sini si teksnya bilang it realized that plastic was harming the environment. Berarti plastik tuh nggak bisa dipakai bebas. Ini salah. Yang B, plastic pollution in the ocean has been completely resolved through recycling. Completely resolved through recycling. Recycling ini dibahas di PSHP aja, berarti salah. Yang C, there are innovative efforts to reduce the environmental impacts of plastics. Ada effort buat mengurangi plastik yang ada di lingkungan. Oke, ini ada di A dan B. Kita keep dulu. Yang D, plastic is no longer considered a harmful material by scientists. No longer considered a harmful. Ini juga salah. Yang E, plastics must be eliminated entirely to protect the environment. Eliminated entirely. Ini juga tidak benar karena di PSHP dia bilang kalau plastik itu penting banget buat industri. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita ke key main takeaways. Tujuan utama dari membandingkan teks adalah menilai kesamaan dan juga perbedaan antara kedua teks. Berdasarkan apa? Berdasarkan isi, gaya, dan sudut pandang. Langkah efektif untuk mengerjakan soal ini, yang pertama, kita perlu memahami pesan utama masing-masing teks. Kemudian, kita perlu mengidentifikasi tujuan, struktur, nada, dan sudut pandang. Dan juga, kita perlu banget untuk menemukan poin persamaan serta perbedaan. Ini harusnya dan. Kemudian kita perlu membaca soal dengan cermat dan mengeliminasi opsi jawaban yang tidak relevan. Nah, dalam mengerjakan soal comparing text ini, kita perlu memperhatikan main idea atau inti pesan teksnya, purpose atau tujuan atau alasan penulisan teksnya apa, tone dan style, sikap dan cara penyampaian si penulis, serta point of view atau dari siapa teks itu disampaikan. Tips cepat buat jawab soal text comparison adalah kita meringkas isi teks dalam satu kalimat, terus kita cocokin sama pertanyaan dan juga opsi jawaban. Great job StudyMates, kamu udah ngambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Kalau StudyMates merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kamu bisa dukung kami supaya kami bisa terus menghadirkan lebih banyak materi bermanfaat. Kamu bisa donate seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depan di QR Code ini ya.
Kalau belum bisa berdonasi, no worries, kamu juga bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-temanmu atau share di sosmed kamu. Every little support means a lot. Jangan lupa follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan juga TikTok supaya kamu gak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih banyak udah belajar bareng Let's Study Career. Sampai jumpa di video berikutnya dan terus semangat study mates. Thank you for watching and see you in the next video.